Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Bapak Ibu semua sudah setia di dalam mendengarkan renungan pagi. Sebelumnya kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa masih mengaruniakan bagi kami kesempatan untuk bisa menikmati hari baru. Terlebih-lebih kesempatan untuk kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami untuk bisa mendengar dengan baik, untuk bisa merenung terlebih melakukan dalam hidup kami. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Kejadian 42 ayat 1 sampai 38 dan nats yang akan kita renungkan yaitu ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini yaitu hidup dalam kasih Allah. Kejadian 42 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, ketika kita tertimpa tragedi atau kecelakaan atau malapetaka, perasaan bersalah kerap muncul. Bahkan ada yang merasa musibah itu sebagai akibat dari dosa-dosa masa lalu. Mungkin ini yang ada di pikiran saudara-saudara Yusuf ketika mereka dirundung kesialan ketika berada di Mesir. Bencana kelaparan hebat melanda mulai dari Mesir hingga Kanaan, tempat di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Yakub mendengar ada gandum di Mesir, jadi ia menyuruh anak-anaknya ke sana dan membelinya. Ketika sampai di Mesir, mereka tanpa disadari bertemu dengan Yusuf, saudara yang pernah mereka jual. Ketika Yusuf melihat mereka tunduk kepadanya, seketika dia teringat mimpinya. Mimpi yang sudah menjadi kenyataan. Ini di ayat 9. Yusuf ingin tahu apakah saudara-saudaranya ini masih sama seperti dahulu. Untuk itu Yusuf sengaja membentak ayat 7 dan menuduh mereka sebagai pengintai. Selanjutnya Yusuf mulai menanyai mereka. Ini dalam proses interogasi. Yusuf menerima banyak informasi tentang keluarganya. Baik itu tentang keberadaan, jumlah keluarga dan termasuk seseorang yang sudah tidak ada lagi. Di ayat 13. Yusuf juga ingin tahu kabar saudara seibunya, Benyamin. Caranya Yusuf pura-pura tidak percaya pada informasi itu. Untuk memastikan akurasinya, mereka disuruhnya untuk menjemput si bungsu. Nah, pada saat inilah saudara-saudara Yusuf mulai merasa menjadi tertuduh karena dosa-dosa masa lalu. Di ayat 22. Yusuf tidak sakit hati, apalagi dendam. Lebih lagi setelah mendengar kalau mereka menyesal perbuatannya. 23-24. Dia menangis karena tak kuasa menahan haru, bercampur rindu. Semua itu terjadi tentu saja karena Yusuf percaya pada pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan bukan hanya untuk menunjuk arah perjalanan hidup, tetapi Dia juga mendidik kita sebagaimana cara menjalaninya. Sebuah gaya hidup yang penuh kasih tanpa dendam dan kebencian. Jadi Bapak Ibu, dalam bacaan kita Kejadian 42 ayat 1 sampai 38 ini ada banyak hal yang bisa kita renungkan bersama. Salah satunya adalah kita belajar untuk tidak memendam dendam atau kebencian. Kita belajar mengasihi dengan tulus, memaafkan setiap kesalahan,
mengampuni setiap apapun yang dilakukan orang lain kepada kita. Itu tentu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi percayalah, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan kita melihat betapa kasih Allah itu di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, untuk bisa mengasihi dan membuang segala dendam, kemarahan, kepahitan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.